Sejarah 7 sumber mata air di Sapta Tirta Pablengan berawal dari legenda Pangeran Sambernyawa Raden Masait pada abad ke-17 saat bertempur melawan Belanda. Ia bertapa di Bukit Argotiloso dan mendapat wangsit untuk menggali tanah di sana, sehingga muncul 7 sumber mata air dengan rasa dan khasiat berbeda. Mata air ini kemudian digunakan Pangeran Sambernyawa untuk memandikan prajuritnya sebelum kembali bertempur, sehingga prajuritnya merasa semangat dan bertenaga kembali. Pemandian Keputren merupakan peninggalan dari Raden Mas Suyitno, KGPAA Mangkunegoro VI, yang terdiri dari 6 bilik kamar mandi dan merupakan peninggalan satu-satunya yang tersisa dari peninggalan Mangkunegaran yang ada di Sapta Tirta yang masih asli dan terawat. Secara kepercayaan Jawa para keraton, tempat ini dulu hanya digunakan oleh para kaum wanita saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tempat ini juga diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Menurut kepercayaan, apabila seorang wanita maupun pria yang memiliki kesulitan dalam asmara atau perjodohan, dengan mandi di sini bisa mendapatkan kemudahan. Selain itu, apabila terdapat keluarga yang memiliki masalah atau hubungan kurang enak terhadap saudara-saudaranya, tempat ini dipercaya dapat menyatukan keretakan tersebut. Air bleng memiliki rasa asin yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kerupuk atau karak. Yang selanjutnya ada air urus-urus. Dalam kepercayaan masyarakat sekitar, sumber air urus-urus dapat memperlancar usaha atau urusan agar dapat terselesaikan dengan tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tersugesti dari Raden Masait atau Pangeran Sambernyawa yang menggunakan sumber air tersebut untuk mandi beserta kerabat dan prajuritnya yang mempunyai tujuan atau urusan dalam mengusir penjajah Belanda dapat tercapai dan menjadi daerah yang sentosa. Dan sampai sekarang masih banyak masyarakat yang menggunakan air tersebut untuk mandi. Dalam urutan untuk mandi sumber air urus-urus digunakan untuk mandi pada urutan kedua setelah mandi dari air bel. Berikutnya yaitu pemandian yang ketiga, berupa air soda. Air soda mempunyai makna atau kegunaan yang cukup besar, yakni sebagai penyembuhan atau pengobatan alami yang diminum para prajurit sebelum dan sesudah melakukan peperangan, agar dapat menjaga ketahanan tubuh dan menyembuhkan penyakit. Sampai sekarang pun masih banyak masyarakat atau pengunjung datang dan mengambil air tersebut dengan tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara umum, sumber air soda mengandung soda alami. Ada juga yang mengatakan sebagai degan cengkir, dapat diminum secara langsung. Air mati yaitu dipercaya mengandung racun sehingga tidak boleh digunakan untuk minum atau mandi. Air mati ini mengingatkan kita sebagai manusia bahwa datangnya hari kematian itu pasti ada. Yaitu air hidup. Airnya mengandung sulfur yang cukup tinggi, bagus digunakan untuk perawatan kulit muka, dapat mengurangi flek hitam, jerawat, keriput, dan dapat juga sebagai pelembab alami. Dalam pengertian kepercayaan Jawa, dalam masa perjuangan Raden Masait atau Pangeran Sambernyawa, sumber air hidup atau panguripan mempunyai makna yang cukup tinggi. Di kehidupan nyata, manusia tetap bersyukur atas segala pemberian Sang Pencipta dan dapat berguna untuk orang lain. Itulah yang ditanamkan Raden Masait kepada para prajurit dan para kerabat Mangkunegaran. Selain itu, sumber air hidup digunakan untuk mandi serikandi-serikandi Mangkunegaran, untuk merawat tubuhnya agar tetap awet muda. Salah satunya yaitu Raden Ayu Mataati yang merupakan istri dari Mangkunegaran I. Yaitu urutan sendang yang keenam, berupa air kesekten. Air kesekten mempunyai kegunaan atau khasiat untuk menguatkan batin agar tidak mudah goyah dalam menghadapi musuh, kuat dalam segala hal keyakinan, kebatinan, keberanian, dan lain-lain. Air kesekten ini digunakan untuk mandi oleh Raden Masait dan para prajuritnya sebelum dan sesudah pada medan perang. Banyak bukti yang membuat penjajah Belanda kewalahan dalam melawan prajurit-prajurit dari Raden Masait atau Pangeran Sambernyawa.
Secara umum, airnya dipercaya dapat menambah keberanian, kewibawaan, dan jiwa patriotisme. Dalam kegunaan sehari-hari, digunakan untuk mandi agar tubuh menjadi bugar sehabis melakukan aktivitas berat. Airnya juga sedikit mengandung kadar belerang. Hangat atau sendang dukun. Sumber air hangat adalah sumber air hangat alami yang mempunyai kandungan belerang cukup tinggi. Maka dari itu, sumber air ini dapat digunakan sebagai alternatif penyembuhan berbagai kulit seperti gatal-gatal, panu, kadas, kurap, dan lain-lain. Dalam pengertian Jawa, dalam perjalanan perjuangan Raden Mas Said dan para prajurit beserta kerabat-kerabatnya dalam mengusir penjajah Belanda, air hangat ini digunakan untuk mandi yang terakhir atau yang ketujuh, menggambarkan perjuangan Raden Mas Said dari awal sampai akhir mendapatkan keberhasilan karena ridho dari Sang Pencipta dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Mataram.